Halo warga pecinta Tuhan, bisakah Tuhan itu menciptakan Tuhan yang lain sehingga Tuhan itu punya saingan gitu? Bisakah Tuhan itu menciptakan ribuan Tuhan lainnya sehingga dia bisa dibantu oleh Tuhan-Tuhan lainnya? Kalau saya menanyakan ini, akan banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang kalau jotan berjamaah. Biasanya akan banyak yang ngomong, kok lu nanya itu? Kayaknya lu sesat deh, kayaknya lu ateis gitu, kayaknya lu agnostik, kayaknya kok lu itu sudah mengidap yang namanya skizo gitu. Jadi akan banyak umpatan-umpatan kalau saya menanyakan seperti ini. Tapi sah-sah aja, yang namanya pertanyaan boleh dong ya. Kita tuh nggak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang liberal gitu. Jadi baru-baru ini saya diskusi dengan guru gembul, dan guru gembul mengatakan, kalau saya menguji pemuka agama itu, saya menanyakan sesuatu hal yang random gitu. Sama seperti ini. Apa itu pertanyaannya? Bisakah Tuhan itu menciptakan batu yang sangat gede banget dan Tuhan itu tidak bisa mengangkat batu tersebut? Jadi guru gembul mengatakan kalau saya menanyakan seperti ini terhadap pemuka agama, saya itu ngetes katanya. Ngetes apa itu? Ngetes keimanan. Jadi kalau ada pemuka agama yang mengatakan, kok lu nanya gitu? Itu pertanyaan aneh, nanti lu masuk neraka, ya sesat dan sebagainya. Itu biasanya pemuka agama yang keimanannya sangat-sangat rendah sekali, mudah tergoncang gitu. Kemudian kalau ada pemuka agama yang mengatakan, boleh dong ya, sah-sah aja ya, kalau misalnya ditanggapi dengan baik gitu ya, dijawab dengan data ilmiah. Biasanya pemuka agama seperti ini ya pemuka agama yang sangat-sangat tinggi keimanannya gitu, nggak mudah tergoyah gitu. Jadi kalau ada pemuka agama sedikit-sedikit marah, ya menyesatkan orang, ya masuk neraka dan sebagainya, biasanya pemuka agama seperti ini adalah pemuka agama yang keimanannya sangat-sangat dangkal sekali. Jadi saya sepaham dengan guru gembul. Bisakah Tuhan itu menciptakan Tuhan lainnya gitu sehingga pekerjaannya mudah gitu? Ada yang mengatakan ya bisa aja gitu ya. Ya namanya Tuhan kan dia bisa melakukan apa aja, namanya juga Tuhan ya kan. Dia bisa menciptakan Tuhan yang baru gitu ya sehingga dia punya saingan. Apakah Tuhan yang baru itu akan diajak berantem gitu, akan diajak ngopi gitu, atau ya diajak podcast atau diajak ngonten gitu di atas gitu ya, di langit gitu. Boleh-boleh aja ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa salahnya ya kan? Jadi dari sudut pandang keyakinan saya masih yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti saya akan dikata-katain, kamu sesat, kamu masuk neraka gitu ya. Jadi digarisbawahi dulu ya, jangan ya berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Saya ngajak yang nonton ini untuk berpikir secara liberal, berpikir skeptis, berpikir kritis, tapi ada batasannya. Apa itu batasannya? Jangan merugikan orang lain dan jangan ngajak hal-hal yang tidak baik dan jangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi gini, kalau misalnya Tuhan itu ada misalnya dari sudut pandang keyakinan gitu, lalu apakah Tuhan itu marah kalau misalnya nih ya, Tuhan itu tidak disembah? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah Tuhan itu akan marah atau tidak? Apakah ngambek atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, oh Tuhan nggak ngambek kok ya kalau nggak disembah. Tuhan itu kan maha baik ya, maha bijaksana. Nggak mungkin ngambek kalau nggak disembah. Lalu kenapa kita menyembah Tuhan gitu? Kenapa setiap saat kita menyembah Tuhan? Kalau misalnya mengatakan, ya Tuhan kan nggak rugi kalau kita tidak menyembah Tuhan. Nah, menurut saya pribadi kalimat ini logical fallacy. Kenapa logical fallacy? Ya kalau Tuhan itu nggak rugi, ngapain kita sembah gitu? Cukup kita hargai aja. Apakah menghargai itu dengan cara menyembah gitu, melakukan ritual ibadah? Itu yang jadi pertanyaan. Ya kan? Mungkin yang tersahabat ini berpikir, kok saya ngomongnya itu terlalu liberal. Boleh dong ya. Apakah ini merugikan orang lain? Enggak kan? Saya nggak ngajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan Tuhan, enggak. Ya. Makanya dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada. Tapi kalau misalnya, ya kita dalam beribadah itu ya misalnya ya meragukan Tuhan gitu.
Apakah Tuhan itu marah atau tidak? Apakah langsung memasukkan kita ke neraka atau tidak? Kalau misalnya kita tidak menyembah Tuhan gitu ya, apakah Tuhan itu ngambek atau tidak? Apakah Tuhan itu akan tantrum atau tidak? Apakah Tuhan itu akan menciptakan Tuhan yang lain ya? Supaya apa? Supaya dia berhenti jadi Tuhan? Apakah Tuhan itu akan berhenti jadi Tuhan kalau tidak disembah? Ini pertanyaan yang sangat-sangat liberal. Boleh dong ya. Ya, dari sudut pandang keyakinan boleh dong kita bertanya secara liberal, ya kan? Kan namanya keyakinan kan? Apa sih definisi keyakinan itu? Keyakinan itu, belief itu sama seperti sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah, tapi kita percaya. Boleh dong ya. Ya, teman-teman yang nonton ini boleh berkeyakinan, saya juga boleh bertanya dong ya. Kemudian, kalau misalnya Tuhan itu punya kuasa gitu ya, bisa segalanya. Lalu, kenapa ada anak kecil baru lahir tapi sudah mengidap yang namanya penyakit kanker? Kenapa? Kalau saya naik seperti ini, pasti pemuka agama menggunakan perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Ya, perumpamaan yang menjawab pertanyaan free will gitu ya. Oh, ini kan free will, kehendak bebas daripada genetik, kehendak bebas daripada penyakit bawaan dari orang tua dan sebagainya. Jadi bisa dijawab dengan free will gitu ya. Ya, kemudian ngasih perumpamaan-perumpamaan yang tidak apple to apple. Jadi penyakit daripada pemuka agama di Konoha itu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang tidak apple to apple. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kita nggak sadar gitu ya. Mereka memberikan perumpamaan yang apple, yang tidak apple to apple gitu ya. Kita nggak sadar gitu ya. Misalnya pemuka agama triknya seperti itu ya. Kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, pemuka agama itu sangat lihai ya. Memberikan perumpamaan, tapi nggak apple to apple. Apple to apple itu artinya gini, ya Tuhan harus dibandingkan dengan Tuhan lainnya. Kemudian agama dibandingkan dengan agama. Kemudian besi dibandingkan dengan besi gitu ya. Kemudian argumen harus dibandingkan dengan argumen gitu ya. Keyakinan dibandingkan dengan keyakinan gitu ya. Sesuatu yang ilmiah dibandingkan dengan ilmiah lainnya gitu ya. Jadi harus apple to apple gitu ya. Bupati dibandingkan dengan bupati, gubernur dibandingkan gubernur, presiden dibandingkan dengan presiden. Jadi nggak boleh dibandingkan antara calon presiden dengan presiden, nggak boleh. Atau bupati dengan gubernur, nggak boleh. Ya, itu nggak apple to apple. Itu pengertian daripada apple to apple ya. Jadi kalau saya perhatikan warga Konoha itu ya sebenarnya waktu kecil mereka suka mempertanyakan hal-hal seperti ini. Apakah Tuhan itu satu? Apakah Tuhan itu dua? Apakah Tuhan itu 1,5? Apa Tuhan itu 5? Sangat suka mempertanyakan seperti ini. Tapi waktu kecil kita sudah didoktrin, jangan banyak tanya, nanti lu sesat. Jangan banyak tanya, lu masuk neraka. Tapi gini guys, justru ya negara-negara yang membatasi pertanyaan, negara-negara yang sangat religius, ya, nggak semuanya tapi di sekelumron ya, biasanya susah maju. Kenapa mereka susah maju? Karena inovasi mandek. Kenapa inovasi mandek? Ya karena pertanyaan-pertanyaan dibatasi. Jadi kalau kita jadi negara maju itu kita harus kuat dalam inovasi, teknologi, iptek gitu ya. Iptek itu tercipta, teknologi tercipta dari apa? Dari pertanyaan. Pertanyaan yang sangat-sangat liberal gitu. Pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu gitu. Jadi bayangkan kalau kita itu anti dengan pertanyaan, ya kita kan nggak akan bisa jadi negara maju. Susah banget jadi negara maju. Ya, jadi apakah Tuhan itu akan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat dia sendiri, saking gedenya gitu? Ini kan pertanyaan keyakinan. Tapi gini guys, ya kalau menurut keyakinan saya, boleh dong berkeyakinan ya. Kalau menurut keyakinan saya, justru ini pertanyaannya itu kosong, kecuali dijawab dengan keyakinan. Kalau dari sudut pandang ilmiah ini kosong. Kenapa? Karena Tuhan itu justru tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nggak percaya dengan Tuhan ya. Dari sudut pandang keyakinan,
Saya percaya dengan adanya Tuhan. Tapi dari sudut pandang ilmiah beda lagi gitu. Dari sudut pandang ilmiah, ya Tuhan itu nggak bisa buktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat atau menciptakan Tuhan lainnya kalau Tuhan itu tidak bisa buktikan secara ilmiah atau secara data atau secara logika. Nggak bisa. Bukan berarti saya menyangkal Tuhan ya, bukan ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh kamu benci dengan Tuhan ya, kamu ngata-ngatain Tuhan, nggak seperti itu. Ateis itu nggak benci dengan Tuhan. Ateis itu tidak percaya dengan Tuhan itu bukan karena benci gitu ya. Tapi apa? Tapi karena ya ateis itu merindukan yang namanya pembuktian gitu ya. Buktikan kalau memang Tuhan itu ada. Kita juga tidak menolak kok ya. Ateis berpikir seperti itu ya. Bukan berarti saya ateis ya, jangan berpikir saya ateis. Karena di Konoha itu stereotype daripada ateis itu membenci Tuhan, orang jahat, bunuh-bunuh orang, PKI dan lain sebagainya. Walaupun ketua PKI itu beragama ya, hafal Quran. DNA itu hafal Quran guys, habis Quran. Saya tidak asal mangap ya, pada faktanya seperti itu kok ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan itu kan maha baik, maha segalanya, maha bijaksana, jadi kalau kita nggak menyembah Tuhan ya dia nggak bakal marah kok ya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau dia nggak marah kenapa harus disembah? Ini cuma pertanyaan, bukan ajakan ya. Kemudian kalau Tuhan itu nggak terbukti secara ilmiah, kenapa kita harus menyembah sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah? Itu dari sudut pandang orang-orang yang ada di negara maju, orang-orang agnostik atau ateis. Boleh dong kita ngambil sudut pandang mereka, ya asal jangan merugikan orang lain, asal jangan ya mengajak orang lain untuk berbuat jahat. Orang ateis apakah berbuat jahat? Enggak. Justru negara paling toleransi di dunia itu rata-rata negara ateis, negara yang tidak peduli dengan agama. Ya seperti Kanada, Norwegia, Finlandia, itu menurut data guys. Ya, data indeks toleran ya. Jadi data itu berdasarkan rata-rata gitu ya, bukan berdasarkan opini pribadi, enggak. Kalau misalnya mengatakan, oh negara-negara Eropa itu kan intoleran dan sebagainya, oh kemarin mereka itu intoleran terhadap agama gue. Ya kalau dihitung rata-rata semuanya gitu ya, kejahatan daripada orang Eropa dengan Konoha dibandingkan siapa yang paling toleran? Ya Eropa toleran. Kita lebih jahat gitu ya. Dari sudut pandang data ya, kita lagi-lagi bicara by data. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan nggak bakal marah kok ya, gimana caranya Tuhan mau marah? Wong Tuhan juga tidak bisa buktikan secara ilmiah. Itu dari sudut pandang orang-orang negara maju ya. Itu yang jadi pertanyaan. Boleh dong bertanya. Asal saya nggak ngajak yang video untuk tidak beragama, enggak, saya nggak ngajak ya. Saya coba bertanya, dan bertanya. Emang ya, dari dulu musuh daripada religion itu adalah pertanyaan. Saya nggak tahu kenapa. Apalagi pertanyaan yang ilmiah. Bro, lagi gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.